Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai teks berita. Yang akan kita pelajari yaitu pengertian, tujuan, fungsi, dan juga unsur-unsur teks berita. Yang pertama, apa itu teks berita? Tentunya kalian sudah tidak asing bukan dengan teks berita, karena kalian pasti pernah menyaksikan berita melalui tayangan di televisi, maupun membaca dari koran, majalah, maupun media daring atau online. Bahkan mungkin kalian juga pernah menyimak berita melalui radio. Pertama, teks berita merupakan teks yang berisi tentang hal atau peristiwa yang terjadi dan dipublikasikan di media massa, baik media cetak, media elektronik, maupun laman daring. Hal atau peristiwa apa saja yang dapat dipublikasikan di media massa dan berbentuk teks berita? Hal itu bisa berupa peristiwa bencana alam, berupa peristiwa yang berkaitan dengan pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Nah, hal-hal ini dipublikasikan melalui media cetak. Media cetak itu contohnya adalah koran, majalah, kemudian media elektronik itu ada televisi, ada radio, maupun laman daring atau laman online. Yang kedua, teks berita berisi kabar atau informasi terutama yang bersifat resmi mengenai suatu hal. Jadi berita itu sifatnya resmi. Yang ketiga, teks berita berisi fakta yang terjadi dalam sebuah peristiwa. Jadi teks berita itu isinya fakta berdasarkan kenyataan, bukan berdasarkan khayalan atau imajinasi. Selanjutnya, mengenai tujuan dan fungsi berita. Tujuan dari teks berita adalah untuk menyampaikan kepada pembaca, pendengar, dan lainnya tentang informasi penting. Sedangkan fungsinya adalah untuk mengetahui informasi terbaru masa kini yang diberitakan secara langsung. Seperti kita ketahui, pasti berita-berita yang disiarkan di televisi itu adalah berita-berita yang up to date atau terbaru, bukan kejadian yang sudah terjadi 5 tahun yang lalu baru diberitakan hari ini. Itu kan informasinya yang diberikan tentunya bukan informasi terbaru ya, karena sudah sangat lama terjadinya. Nah, di dalam berita itu juga ada unsur-unsurnya. Unsur-unsur berita apa saja? Mari kita lihat. Nah, di dalam berita itu ada unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Atau di dalam bahasa Indonesia kita mempunyai akronimnya yaitu Adiksimba. Adiksimba itu A-nya adalah apa, D-nya adalah di mana, K-nya kapan, C-nya siapa, M-nya mengapa, dan B-nya ini adalah bagaimana. Jadi di dalam teks berita itu mengandung informasi yang mencakup informasi apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, mari kita dalami ini bersama-sama. Di sini ada teks berita yang berjudul Canggih. 2 siswa SMK di Kediri bikin alat penyiram tanaman otomatis. Ini reporternya Andika Dwi dari Detik News pada Kamis 23 Januari 2020. Kediri, 2 siswa SMK di Kabupaten Kediri menciptakan alat penyiram tanaman otomatis. Alat tersebut bisa dikendalikan lewat smartphone. Tidak hanya otomatis, alat ciptaan mereka juga dilengkapi dengan indikator kelembapan tanah. Kemudian dinilai lebih efisien dan efektif untuk membantu pertumbuhan tanaman. Mereka yakni Muhammad Fatkur dan Aziz, mereka siswa SMK Ngasem Kabupaten Kediri. Penciptaan alat tersebut bermula dari pengalaman keduanya.
Ketika tanaman milik Fatkur dan Aziz sering mati dan layu saat ditinggal bepergian, mereka berinisiatif menciptakan alat penyiraman yang bisa dikendalikan dari jarak jauh. Nah, ini baru sebagian ya, nanti ada lanjutannya lagi. Kita analisis dulu yang ini. Tadi kita sudah punya unsur-unsur adik Simba. Ada apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Dalam bagian ini, yang pertama, ini adalah unsur apa. Apa yang diberitakan, peristiwa apa yang sedang terjadi. Di sini yang diberitakan atau yang sedang terjadi adalah 2 siswa SMK di Kabupaten Kediri menciptakan alat penyiram tanaman otomatis. Alat tersebut bisa dikendalikan lewat smartphone, ya kan? Kemudian yang kedua, sini ada jawaban dari pertanyaan siapa? Siapa yang mengalami peristiwa tersebut? Atau dapat kita kaitkan dengan jawaban dari pertanyaan apa tadi? Siapa yang menciptakan alat penyiram tanaman otomatis? Jawabannya adalah Muhammad Fatkur dan Aziz. Mereka siswa SMK Ngasem Kabupaten Kediri. Selanjutnya, Gimana peristiwa itu terjadi? Jawabannya adalah Kediri. Selalu kalau pertanyaannya di mana, pasti jawabannya menunjukkan tempat. Selanjutnya, pertanyaan mengapa? Mengapa peristiwa itu terjadi? Atau mengapa Fatkur dan Aziz menciptakan alat penyiram tanaman otomatis? Oh, jawabannya penciptaan alat tersebut bermula dari pengalaman keduanya ketika tanaman milik Fatkur dan Aziz sering mati dan layu saat ditinggal bepergian. Mereka berinisiatif menciptakan alat penyiraman yang bisa dikendalikan dari jarak jauh. Jadi, jawaban dari pertanyaan mengapa ini berisi alasan mengapa peristiwa itu terjadi. Kita lanjutkan. Di sini ada jawaban dari pertanyaan kapan. Kapan itu berkaitan dengan waktu ya. Bagian ini Kamis 23 Januari 2020 berkaitan dengan waktu. Kalau di sini bukan waktu kapan pembuatan alat itu tadi, melainkan waktu ketika Fatkur ini diwawancara. Jelas Fatkur pada hari Kamis 23 Januari 2020. Selanjutnya yang terakhir adalah bagaimana. Bagaimana ini berisi penjelasan dan biasanya berada di bagian belakang teks berita, berada di akhir-akhir. Di sini dijelaskan bagaimana alat itu dibuat, bagaimana sistem kerjanya. Alat itu terbuat dari sejumlah barang elektronik dan pipa air bekas dengan memanfaatkan layanan telegram untuk sistem pengoperasiannya. Selain itu, robot penyiram tumbuhan tersebut juga dilengkapi dengan pengukur kelembapan tanah. Sistem kerjanya juga sederhana. Aplikasi Telegram yang ada di smartphone harus disambungkan terlebih dahulu dengan konektor alat. Setelah itu, barulah robot secara otomatis dapat dioperasikan dari jarak jauh. Bahkan, robot pintar tersebut akan berhenti menyirami tanaman jika kelembapan tanah lebih dari 50%. Jadi, di sini menjelaskan bagaimana sistem kerja alat yang diciptakan oleh Fatkur dan juga temannya tadi. Di sini menjelaskan bagaimana alat itu terbuat dari apa. Kemudian sistem pengoperasiannya bagaimana, ini juga dijelaskan. Ini termasuk dari jawaban pertanyaan bagaimana. Kemudian di sini perlu beberapa kali uji coba untuk menciptakan mesin penyiram tanaman tanpa awak ini. Selain itu diperlukan biaya lebih dari 800.000 untuk membuat satu unit alat penyiram tumbuhan otomatis tersebut. Di sini juga dijelaskan bagaimana alat itu
sampai bisa berfungsi ternyata harus mengalami beberapa kali uji coba. Nah, sebenarnya di samping pertanyaan adik Simba, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana tadi, kita bisa menambahkan pertanyaan berapa. Di sini ada angka ya, angka 800.000. Kita dapat membuat pertanyaan berapa biaya yang diperlukan untuk membuat alat penyiram tanaman otomatis. Jadi, selain pertanyaan adik Simba tadi, kita bisa menambahkan satu pertanyaan lagi, berapa. Tapi itu tidak selalu ada di dalam teks berita. Yang selalu ada adalah pertanyaan dengan model adik Simba, seperti itu. Alat ini cukup mudah sebenarnya. Sistem operasinya menggunakan handphone, yang penting di rumah ada koneksi internet. Nah, ini menjelaskan bagaimana alat itu dapat dioperasikan. Jawabannya yang penting di rumah ada koneksi internet dan menggunakan handphone. Pihak sekolah memberikan dukungan sebesar-besarnya dengan memfasilitasi siswa yang ingin berkreasi. Bahkan pihak sekolah mendukung penuh atas temuan alat ini hingga mendaftarkan untuk ikut kejuaraan tingkat provinsi. Ini adalah respon pihak sekolah terhadap penemuan Fatkur tadi. Kami sangat mendukung kegiatan para siswa ini, apalagi inovasi mereka menggunakan sistem informasi teknologi dan bermanfaat bagi masyarakat. Jelas Ari Eka Prasetya, salah seorang guru pembina. Di sini kita dapat menempatkan pertanyaan, bagaimana tanggapan guru pembina terhadap penemuan yang dilakukan oleh Fatkur? Jawabannya adalah ini. Jadi pertanyaan bagaimana itu variatif. Begitu juga dengan pertanyaan apa, mengapa, dan lainnya. Itu tidak selalu terpaku pada pelakunya. Misalnya, siapa yang menemukan alat penyiram otomatis ini? Tapi bisa juga kita kembangkan lagi menjadi siapa yang mendampingi Fatkur atau siapa guru pembina Fatkur. Nah, itu dapat selalu kita kembangkan, tidak hanya terpaku pada satu hal saja. Seperti itu. Kini, alat buatan siswa kelas 12 tersebut telah digunakan pihak sekolah untuk menyirami tanaman hidroponik. Selain efisien, penggunaan mesin tersebut juga lebih efektif karena mampu mengkontrol kebutuhan air pada tanaman dengan baik. Seperti itu, ini yang betul adalah mengontrol ya, ini tidak pakai K. Mohon maaf karena tadi saya kurang teliti, seperti itu. Nah, sekian pelajaran atau materi teks berita yang berkaitan dengan tujuan, fungsi, pengertian, dan juga unsur-unsur. Selanjutnya kita akan membahas lebih dalam mengenai teks berita di video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.